Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, NIM 2307149. Statistika merupakan kumpulan data bilangan atau non-bilangan yang disajikan sedemikian rupa, biasanya dalam bentuk tabel atau grafik, yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan. Statistika digunakan dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya yang pertama ilmu alam, biologi dan astronomi, yang kedua ilmu sosial, sosiologi dan psikologi, yang ketiga bidang bisnis, mengenai produk, yang keempat untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan perkembangan bisnis, yang kelima pemerintahan, untuk memperhitungkan hal-hal seperti kesehatan, populasi, dan edukasi. Yang keenam, komputasi untuk pengenalan polar dan kecerdasan buatan. Yang ketujuh, aktuaria untuk menaksir risiko dalam industri, asuransi, dan keuangan. Yang kedelapan, statistika juga digunakan dalam bidang-bidang lain seperti perkiraan cuaca, digital marketing, bidang olahraga, layanan finansial, bidang dan transportasi. Statistika digunakan untuk membuat deskriptif data, membuat estimasi, dan mengunjungi jumlah populasi yang luas. Beberapa metode statistika umumnya digunakan adalah analisis diskriminan, analisis deskriptif, dan analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SPSS, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. SPSS adalah sebuah program aplikasi dengan kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif, kontak dialog yang sederhana, sehingga lebih mudah dipahami untuk cara mengoperasikannya. Pada awalnya, kepanjangan SPSS adalah Statistical Pascal for the Social Science, yang dimana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik ilmu-ilmu sosial. Sekarang SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan pada awalnya. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan user, seperti untuk proses produksi di pabrik riset, ilmu sains, dan lainnya. Adapun sejarah SPSS dimulai pada tahun 1968. Ada 3 orang pemuda, yaitu Norman, Honey, Debden, dan Hotline Hall, yang merupakan mahasiswa Stanford University, California. Di dalam sebuah proyek dengan seorang profesor ilmu politik, mereka membuat sebuah proyek software, pemasaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2009, SPSS dibeli oleh IBM Corporation, yang merupakan salah satu perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Setelah dibeli oleh IBM Corporation, SPSS lebih digunakan pada predictive analysis software statistik, atau juga bisa disebut dengan FASW. Selanjutnya, pada tahun 2015, SPSS berubah nama menjadi SPSS Statistik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan SPSS. Kelebihan SPSS yaitu yang pertama, mampu mengakses data dari berbagai macam format yang lain tersedia, seperti pada di bahasa Lotus, text file, dan lain. Sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. Yang kedua, SPSS memberikan tampilan data yang lebih inovatif. Yang ketiga, memberikan informasi lebih akurat dengan memberi kode alasan jika terjadi masing-masing data. Yang keempat, mudah digunakan. Penggunaan tidak perlu belajar bahasa. Adapun kekurangan SPSS, yang pertama, meskipun tergolong program yang mudah digunakan, namun untuk dapat menjalani program ini, penggunaan minimal harus mengetahui dasar ilmu statistik terlebih dahulu. Yang kedua, berkembangnya versi terbaru dengan cepat dan tampil secara fisik, yang terkadang berbeda dengan versi yang lama.
membutuhkan adaptasi dengan penggunaan untuk dapat menjalani program ini, dan jangan lupa pilih strip SPSS yang sesuai dengan spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Ketiga, SPSS kurang relevan jika dihadapkan pada sebuah data tim series. Yang keempat, aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar, jadi kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensi aplikasi ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang fungsi toolbar, menu, dan icon pada SPSS. Menu pada SPSS merupakan perintah-perintah yang ditampilkan setiap jendela SPSS, baik data view, Cinta editor, dan output. Yang pertama itu menu file. Menu file merupakan menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file seperti membuka file, menyimpan file, ekspor file, dan lain-lain. Yang kedua, menu edit. Menu edit merupakan menu bar dengan perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan smoothing atau edit data, misalnya unduh redo, cut, copy, paste, dan lainnya. Yang ketiga itu menu view. Menu view merupakan menu yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait. Tampilan dengan menyembunyikan perintah, beberapa di antaranya adalah status bar, toolbar, menu editor from, get list, value, label, marks, input, data, customer, view, dan variabel. Yang keempat adalah menu data. Menu data merupakan menu yang berfungsi untuk hal-hal yang terkaitan dengan data seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menu transform. Menu transform merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait pembentukan variabel baru dari variabel-variabel yang sudah ada. Yang keenam itu menu analisis, merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistika, mulai dari analisis statistika, deskriptif, hingga analisis depresi parametrics, serta non-parametrics. Yang ketujuh, menu graph. Menu graph merupakan menu bar yang berfungsi untuk membuat visualisasi grafik menggunakan CAD editor. Yang ke-8, utilitas. Menu menurut teori merupakan menu bar yang berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Yang ke-9, menu add-ons. Menu add-ons merupakan menu bar yang menyediakan paket instalisasi SPSS lainnya, baik aplikasi modul dan ekstension. Yang ke-10, menu Windows. Menu Windows merupakan menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS, misalnya split mengganti, aktif Windows, mengatur tampilan awal, atau reset dan minimalis. Yang ke-11 adalah menu Help. Menu Help ini merupakan menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan pangkat lunak SPSS.